Ketika kita berandai-andai jadi mereka, maka jangan pernah berpikir kita akan jauh lebih baik dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh moms, untuk part 2 hari ini ini Bun Ai mau nunjukin bahwa Bun Ai itu punya 3 kartu kredit, yaitu dari Mandiri, CIMB Niaga, dan Bank BII ya. Dan ketiga kartu kredit ini Bun Ai nggak pernah apply sih. Jadi punya tabungan, terus nggak lama ditawarin kayak gitu ya. Pasti mom sering banget. Dan 3 kartu kredit ini tidak pernah Bun Ai bayarin bunga atau annual fee. Dipakai nggak Bun Ai? Ya dipakai. Kadang-kadang ya mom, sesekali. Yang terpenting itu pokoknya nggak boleh ada bunganya. Bahkan kalau ditagih iuran tahunan pun Bun Ai langsung close, terus nggak lama nanti bagian dari Rekonsel akan telepon dan untuk mengcashbackkan iuran yang sudah dibayarkan. Oke deh moms, untuk part 2 hari ini tabarakallah alhamdulillah, tadi di awal Bun Ai udah kasih testimoni tapi sayang banget nggak kelihatan. Mau minta tolong Rafa ngeditin, beliau lagi ujian, kasihan ya moms ya. Oke, nanti Bun Ai taruh aja testimoninya di Instagram ya, karena tadinya sih Bunda nggak mau taruh, cuma si bunda ini minta tolong dijadikan testimoni katanya. Boleh nanti Bunda taruh di Instagram. Dan bagi teman-teman yang belum berteman sama Bunda di Instagram, yuk kita silaturahim di keluarga_Bun Ai. Oke deh, sebelum mulai Bun Ai mau nyapa-nyapa dulu. Kemarin sampai nggak nyapa-nyapa nih ya. Untuk teman-teman yang udah mendukung channel Bun Ai ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan semoga kebaikan selalu hadir kepada diri kita dan keluarga kita di rumah. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi moms yang punya masalah tentang seputar rumah tangga, baik keuangan, perkembangan rumah tangga, yuk sama-sama boleh DM Bun Ai, kita sharing ala-ala ibu rumah tangga ya moms. Oke deh moms, ini lanjut ya. Jadi kemarin udah Bun Ai terangkan ya bahwa di sini beliau gajinya 23 juta dengan beberapa komponen. Nah, ini Bun Ai akan step pertama, Bun Ai akan membenahi apa saja biaya-biaya yang tidak bisa dirubah dan apa saja biaya-biaya yang tidak bisa dirubah. Istilahnya mah ada biaya istiqomah, ada biaya iman gitu, turun naik gitu ya. Jadi biaya yang tetap itu adalah bayar pembantu. Nggak mungkin dong kita ngekat gaji pembantu, nggak mungkin ya. Jadi bayar pembantu ini 1.300.000, bayar SPP anak 500, SPP anak kedua 200, iuran komplek 230.000, dan IndiHome 400.000. Kenapa IndiHome tidak Bun Ai sarankan diputus? Karena kalau Bun Ai pribadi berpikir malah nanti akan memperbanyak pembelian pulsa gitu ya, karena anaknya kan nggak ada budget jajan, jadi otomatis kayaknya mungkin main internet atau mungkin pakai TV kabel. Bun Ai juga nggak paham. Yang jelas Bun Ai tidak sarankan IndiHome ini dicopot kayak gitu. Dan kalau bisa nih moms, jangan di skip nih, soalnya nanti di akhir video kita akan lihat bagaimana dengan mengatur keuangan dengan baik. Kita boleh nggak sih berhutang? Boleh. Sama seperti menabung, kita harus punya strategi. Berhutang kita juga harus punya strategi. Supaya apa? Supaya keuangan kita tetap sehat kayak gitu ya moms. Jadi indikasi 50%, 30%, 20% itu bisa diterapkan tidak di semua keluarga, tapi dilihat dulu dari kemampuan masing-masing. Seperti Bun Ai bilang, kalau gajinya hanya bisa mencukupi kebutuhannya, ya bagaimana bisa menabung kayak gitu ya. Dan sekali lagi tetap bersyukur dengan apa yang ada. Oke, di sini kita sepakat gitu ya. Kemarin Bun Ai share sama dia gimana orang tuanya boleh nggak di-cut 600.000 untuk bulan ini aja. Bulan depan semuanya beres, bahkan bulan kedua udah lunas semua, tinggal satu hutang aja, bebas deh semuanya, udah punya tabungan soalnya. Setelah share boleh Bun Ai, katanya nggak apa-apa. Oke, jadi bulan ini kasih orang tua 600.000. Nah, untuk bensin suami Bun Ai minta per minggu aja ya ngambilnya 300.000, dengan range nggak terlalu sulit karena 50.000 per hari kan. Jadi 1 minggu 5 hari kerja 2,5 masih ada spare dana 50.000. Tapi tolong usahakan ngambilnya 300.000 bulan ini aja. Bun Ai sampai bilang bulan ini aja gitu. Jadi untuk 1 bulan nahan semuanya, merubah semuanya, nanti insya Allah di bulan-bulan berikutnya udah bebas deh ya gitu.
Ini kita dari kebutuhan dulu ya. Jadi kita benahi dari mulai kebutuhan yang bisa di-cut dan tidak bisa di-cut. Nanti baru kita mulai ke hutang yang bisa langsung kita lunasin. Oke? Kayak gitu ya. Jadi yang ketiga, bensin istri sama ngambilnya mingguan, yaitu 200.000 per minggu. Belanja bulanan dari 2 juta, Bun Ai turunkan 1.500.000. Itu setelah diskusi juga. Bagian mana yang sudah dikurangin, udah sharing juga sama Bun Ai. Jadi bener-bener kayak tisu bisa dikurangin, pemakaian plastik bisa dikurangin, apa aja yang bisa dikurangin itu Bun Ai kurangin. Ya setelah berdiskusi kita ketemu angka 1.500.000. Nah belanja harian ini nggak Bun Ai kurangin 50.000, udah pas banget untuk anak 2, ibu bapak kerja, ada pembantu, jadi sehari 50.000 sangat-sangat ngepas kalau buat Bun Ai. Jadi belanja harian 500.000. Untuk listrik 400.000 ya. Jadi Bun Ai kurangin 100.000 dan memang dia bilang nggak apa-apa Bun Ai, memang rata-rata di angka 430, 450. Oke kalau gitu ya. Oke deh Mams, gimana? Agak-agak keder ya. Tapi benar-benar deh Mams, kita itu harus tahu banget apa yang kita lakukan ke depannya. Jangan sampai nanti ketika anak mau sekolah kita mohon maaf nih bingung gitu. Karena dalam kehidupan ini berlaku hukum sebab akibat. Jadi kalau kita mau santai sekarang ya nanti kita ke depannya akan keras atau akan dituntut keras. Sama kalau kita dari sekarang sudah keras, ke depannya tinggal menuai aja kayak gitu ya. Dan ingat lagi bahwa dunia ini sebab akibat kurvanya naik turun. Jadi yang harus dipahami adalah ketika kebutuhan anak meningkat, kekuatan kita menurun. Jadi harusnya di saat kekuatan kita ini masih cukup, kita harus bisa mempersiapkan sebaik-baiknya. Sehingga nanti pas anak butuhnya kan, anak kebutuhannya makin lama makin banyak. Jadi kalau ngurus anak itu, kalau masih kecil capek ngurusinnya nih, misalnya capek kasih makan, kasih mandiin. Kalau udah besar itu capek, mohon maaf nih, nyari biayanya. Jadi kalau bisa kita kurvanya ngikutin itu semua. Oke, jadi solusinya juga yang tadi untuk orang tua hanya 1 bulan, di atas Moms bisa lihat suami istri itu mulai bawa bekal dan nanti harus menyisihkan sedikit seminggu 10.000 untuk pembelian pulsa. Dan yang ketiga, belanja bulanan dengan barang disubstitusi, dan belanja mingguan sudah mulai harus food prep. Karena kerja please banget ungkap protein, ungkaplah kejahatan, bukan ya. Ungkep protein, siapkan bumbu, siangnya sayur plus bumbu, dan buat menu, please banget buat menu ya. 1 bulan ini aja Bun Ai minta banget kita ngepres dan berubah gitu untuk kedepannya. Lalu di sini bawa bekal, ya bisa alasan lah ya sama karyawan kantor. Ih kok Bupa gak pernah bawa makan siang sih? Oh iya aku lagi hidup sehat nih, atau aku lagi alergi nih. Karena Bun Ai paham banget, kan di sini selain pembenahan keuangan, yang paling penting adalah pembenahan mental. Dengan gaji 15 juta dan istri 8 juta, Bun Ai yakin ini bukan staf biasa gitu. Jadi otomatis kalau misalnya perubahannya terlalu dahsyat, takutnya mentalnya gak kuat. Orang bisa ngomong sih, ya wajar gini, kita harus jangan ngikutin izin. Enggak lah ya, dia bertahun-tahun hidup dengan seperti itu. Kita gak bisa merubah dalam 1 bulan 2 bulan. Yang ada nanti stres. Jadi ya cari-cari alasan lah ya, itu Bun Ai cariin alasannya kayak gitu. Oke lanjut ya. Ini dia poin terpenting di beban hutang. Antara rumah, mobil, motor, dan kartu kredit. Ini Bun Ai sarankan kemarin untuk meminta pengajuan keringanan dari kartu kredit. Ini bisa banget kalau bagi kalian-kalian yang punya kartu kredit lalu kesulitan membayar, bikin surat tertulis sama bank ya, bahwa memang saat ini kita nggak bisa bayarkan bunga berbunganya itu. Jadi minta keringanan itu yang diringankan adalah bunga dan administrasinya. Jadi kalau bunga pokoknya sih nggak bakal berkurang ya setahu Bun Ai gitu. Kecuali kan ada 3 tahap tuh, pokoknya begitu deh ya. Yang Bun Ai paham tuh ada 3 tahap. Nah tahap pertama sih hanya pengurangan bunga dan administrasi. Jadi minta pengajuan kartu keringanan dan ini udah beres, tabarakallah, alhamdulillah. Yang kedua, Bun Ai bawa mobilnya, kita ke dealer, meminta mobil kita tuh dijual dan minta mobil yang sama tapi tahunnya lebih tua.
Kenapa yang sama? Ya supaya nggak terlalu shock. Takutnya kalau misalnya turun drastis dari yang 2000 cc ke 1000 cc atau 1200, nanti dia sedih, anaknya sedih. Ya pelan-pelan lah gitu ya. Jadi intinya apa? Mobilnya kemarin yang sudah 30 kali dicicil plus DP yang wow banget itu diganti sama yang tahunnya lebih tua tapi cash. Alhamdulillah hirobbil alamin, lepaslah satu hutang ya. Bunda bilang jangan takut, dibanding nanti kamu pilot terus kamu tiba-tiba nggak kesanggup bayar semuanya, akan hilang semuanya. Rumahnya bisa nggak kebayar, akan dilelang, dan kalau dilelang itu harganya memang tidak akan didiskon terlalu jauh, tapi dipercaya bisa turun hingga 50% dari harga pasaran. Dan kalau itu juga nggak akan tiba-tiba nggak ditagih, enggak. Kalau ternyata dananya lebih, itu akan dikembalikan sama pihak bank ke debitur. Tapi kalau ternyata dananya kurang, tetap akan ditagihkan pokok bunga kepada si debitur atau peminjam ini. Dan ingat ya, dalam 3 tahun 2 tahun pertama itu namanya cicilan, itu kita bayarin bunganya dulu lebih kencang, baru nanti ke belakang itu pokoknya, kayak gitu ya. Oke, jadi dia bilang gimana, mau mobilnya diganti? Oke Bun Ai, nggak apa-apa. Kalau motor tinggal 10 kali lagi, make sense lah kita lunasin di bulan kedua, insya Allah bisa. Karena kan masih 10 kali, tapi kita coba usahakan di bulan kedua kita lunasin. Kartu kredit bulan ini kita lunasin, gitu. Oke deh moms, jangan bosen ya. Terus jangan di skip nih. Masya Allah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang punya permasalahan yang sama atau mirip-mirip gitu ya. Bun Ai ini menggebu-gebu banget ya, senang aja sih mams, orang lepas dari banyak belenggu hutangnya kayak gitu ya. Oke, kartu kredit itu hutangnya kemarin 8.400.000. Setelah meminta keringanan, keluarlah angka ya nego ini sebenarnya curhatnya udah 3 minggu yang lalu sih moms, gitu ya. Ini keluar angka 7.200.000. Oke, langsung kita lunasin tahun ini. Dari manakah uangnya Bun Ai? Ini dia jawabannya. Dari gaji 23 juta, kita punya biaya fix di depan 2630, dan kita punya biaya yang tadi Bun Ai bilang berubah-ubah 6 juta. Masih ada cicilan rumahnya 6 juta, masih ada cicilan motor 900.000. Semua ini dikurangin 23 juta, keluar angka 7.470.000. Alhamdulillah. Jadi bisa langsung bayar kartu kredit yang 7.200.000, masih sisa 270.000 untuk dana darurat. Gak usah mikirin nabung dulu ya. Sebelum utangnya lunas, jangan mikirin nabung dulu, nanti keder ya. Step by step lunasin utangnya. Tadi mobil udah nggak ada utangnya, terus kartu kredit juga lunas. Yang ketiga ya, jadi bulan kemarin langsung nih, bulan pertama langsung jual mobil, ganti mobil dengan tahunnya lebih tua, cash. Terus bulan sekarang juga langsung dilunasin kartu kredit ya, beres, nggak ada utang mobil, nggak ada utang kartu kredit, tabarakallah. Oke, bulan kedua ya, ingat karena kita janji sama orang tua cuman 1 bulan ngasih 600.000, itu harus ditepatin. Jadi bulan keduanya itu kita harus ngasih orang tua kembali lagi 1 juta rupiah. Nah ini udah Bunda hitungin ya. Jadi bulan depan itu ada tambahan lagi dan pengeluaran 400.000. Oke deh. Nah di bulan depan lihat ya, kita bisa bayar kartu kredit 7.470. Berarti kan bulan depan kita bakal punya sisa segitu nih ya, bahasanya kayak gitu. Tapi ditambah 400.000 lagi, jadi kita akan bulan depan gitu ya, punya sisa 7.070.000. Kita tanya lagi nih sama angsuran motor, kalau kita lunasin, kita ini bakalan dapet diskon nggak? Dia bilang iya, kalau dilunasin dapat free 1 kali angsur. Waduh, mantap ya. Kalau mobil kan kita nggak ngelunasin, kalau motor kita ngelunasin. Jadi karena free 1 kali angsur itu 900.000. Pas curhat tinggal 10, bayar bulan kemarin tinggal 9. Berarti kalau mau dilunasin tinggal 8 kali dikurang tinggal 9 kali dikurang 1 kali free, yaitu 8 kali. Nah ini dia nih, 8 kali 900.000 itu adalah 7.200.000. Sementara kita punya dana 7.070.000. Dan ini poinnya, ternyata pas kemarin kita ngeganti mobil dengan tahun yang lebih tua, dengan cash gitu ya, ternyata masih ada sisa gitu. Jadi kita jualnya tuh ke pembeli langsung, terus kita cari
mobil juga yang sama tapi tahunnya lebih tua, itu ternyata masih ada sisa 5 juta rupiah. Alhamdulillah banget kan. Ya, tuh masih ada sisa 5 juta hasil penjualan mobil. Aduh, ini DP-nya benar-benar mantap, bener deh. Aduh, jadi tuh DP aja ngutang gitu. Jadi puyeng sendiri sih, wajar gitu. Jadi bisa ya, bulan kedua kita lunasin motor tuh ya. Duh, alhamdulillahirobbilalamin, mobil udah nggak ngutang, kartu kreditnya udah beres, motornya juga beres gitu. Tinggal patah-patahin kartu kredit ya. Bercanda mams, nggak usah dipatah-patahin ya. Tapi kalau misalnya nggak kuat iman ya nggak apa-apa gitu. Jadi jangan pernah salahkan nih gara-gara kartu kredit nih, gara-gara ini mams. Sekali lagi ya, kayak kita nih berbuat maksiat terus kita nyalahin syaitan gitu. Ya setan mah kan emang udah dapat surat izin menggoda mams dari Allah Subhanahu wa taala loh. Dia dapat SIM, surat izin menggoda kita gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tugasnya dia menggoda, tugas kita bertahan kayak gitu. Jadi kalau kartu kredit bisa nggak? Bunda suka pakai kok. Kalau misalnya ada promo cicilan 6 bulan 0% dan setiap belanja itu Bunda selalu catat. Jadi jangan sampai ada pembayaran minimum payment, ada penarikan tunai karena kan kalau cash advance tuh narik tunai 3% kena bunganya. Pokoknya jangan sampai ada bunga, jangan sampai ada iuran. Nggak ikhlas banget Bunda pokoknya ya. Gitu. Kalau bisa, kan Bunda kartu kredit juga banyak tuh Mam dapat reward. Bunda sering loh. Kalau misalnya belanja terus totonya dapat reward kayak 100.000, 120.000. Ya, Bunda juga nggak yang ahli banget lah dalam penguangan gitu ya. Gitu deh ya mams ya, mudah-mudahan bisa digunakan nih. Jadi kalau yang punya kartu kredit silakan, yang terpenting adalah basicnya. Kita punya catatan, punya apa itu balik lagi ke diri kita gitu. Kalau basically-nya kita kuat, insya Allah apapun yang terjadi ya kita kuat. Bolehlah oleng, boleh, tapi jangan lama-lama juga olengnya. Gitu ya mams ya, mudah-mudahan nggak bosen nih, video panjang banget. Soalnya penting banget, kita harus tahu dulu investasi itu sesungguhnya yang mana sih. Kapan kita boleh ambil KPR sih Bun Ai, itu pelajari dulu. Kan kita tuh gak pernah loh diajarin ngutang sama orang tua kita, tapi kita bisa kok, berani kok untuk berhutang gitu. Nah sementara investasi kita gak pernah diajarin, justru harusnya kita juga lebih berani dong untuk investasi. Jadi kapan Bun Ai KPR ini bisa kita ambil? Ya kalau Bun Ai sih gak juga anti KPR, enggak juga anti perbankan, enggak. Yang bisa diambil itu kalau memang KPR-nya kira-kira nih, jangan terlalu ngabisin dari pendapatan sampai 30%-nya aja jangan kalau kata Bun Aimah ya. Kalau bisa mah ya sekitar, kalau emang udah sampai di 30% ya kalau bisa sih usahakan jangan ada pinjaman-pinjaman lain. Oke, ini terakhir ya Mams untuk rumah. Nah ini kan tinggal dia punya cicilan tinggal rumah ya. Tapi sekarang enak banget, gajinya 23 juta, untuk rumah 6 juta, biaya hidupnya 9.030.000, sisanya 7.970.000, tabarakallah. Dari yang setiap bulan 470, sekarang 7.970.000. Nah namanya rumah itu dijual kalau bisa jangan pakai jasa ketiga. Kalau mau pakai jasa ketiga juga pilih-pilih gitu ya. Kenapa? Supaya rumahnya tuh harganya dijual lebih tinggi. Bunda sih saranin kalau memang mau di take over atau mau dijual lunas itu silahkan. Nah ibaratin aja deh, misalnya kita cuma bisa beli tanah dari rumah yang kita take over. Nah kita masih ada spare dana, spare waktu itu 2 tahunan. Jadi kalau sisa uang 7.970.000, Bunda nggak mau bagi-bagi banyak, karena kalau bagi-bagi banyak dana ini nanti ribet. Ini orang tuh baru kelar ngutang, nggak usah diajarin nabung dulu, diajarin untuk tidak berhutang lagi. Dan untuk 6 bulan ke depan please banget jangan nambah bisnis dulu deh. Maksudnya boleh nambah bisnis tapi nggak pakai modal. Jangan gara-gara ini takutnya keiming-iming gitu ya, oh ini nih bisnis jangan. Pokoknya 6 bulan ke depan kuatin dulu mentalnya, kuatin dulu karakternya, bahwa saya harus berhenti berhutang. Saya apa-apa kalau mau beli tunggu dulu ya, tunggu dulu punya baru nanti saya ambil kayak gitu ya. Kalaupun terdesak berhutang, aduh tapi jangan dulu deh, orang namanya baru belajar gitu ya. Oke deh Mams, itu aja. Nah untuk rumah ini dari sisa gaji 7.970.000, Bunda ya cuman pisahin dana darurat pos pendidikan 1.970.000 dan bangun rumah 6 juta. Taruh deh rumahnya lakunya 2 tahun lagi nih. 2 tahun lagi berarti kan kalau 6 juta dikali 24
bulan udah punya 144 juta. Rumahnya dijual beli tanah sambil ngumpulin uang untuk bangun rumah pelan-pelan kayak gitu ya Moms ya. Oke deh Moms, itu aja yang bisa Bun Ai sharing. Tabarakallah, alhamdulillah orangnya udah ngasih testimoni, udah beres semuanya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya permasalahan yang sama bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf kalau salah. Sekali lagi, Bun Ai juga bukan pakar keuangan, bukan seorang ahli, cuma ibu rumah tangga biasa aja yang mau berbagi. Monggo siapa yang kira-kira ada komentar atau misalnya ada saran, boleh ya tulis di kolom komen. Atau kira-kira Bun Ai ini salah, boleh ya sampaikan di DM Bun Ai. Oke, itu aja, jangan lupa tinggalkan komentar. Insya Allah Bun Ai akan berkunjung kembali jika nanti sudah waktunya senggang gitu ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.